Halo semuanya, selamat datang di channel Starfat, graphic editor dan artis. Jadi selamat datang di channel gua. Nama gua Alif Starfat dan kali ini gua ingin memberikan kalian sedikit ilmu tentang bagaimana menggambar kepala monster ya. Jadi pertama-tama itu gue bikin polanya dulu, biasa ya, bundar, garis, terus mata, hidung, mulut, untuk ngasih tahu gua informasi bagaimana menggambar sesuai proporsi yang gua pengenin gitu. Jadi kalau gambar monster ini nggak perlu terlalu ribet sih guys, karena gambar monster tuh lebih lebih leluasa aja. Soalnya garis-garisnya itu bisa ngacak gitu loh. Beda kalau sama gambar-gambar yang rapih semacam kayak manga, anime, itu kan dia gambarnya garisnya harus rapi gitu ya. Walaupun ada juga beberapa part yang garisnya tuh tegas dan ngasal, kayak bikin efeknya atau mungkin pas lagi pas mukul atau berantem gitu kan, itu ada garis-garis tegas yang mana itu ngasal lah gitu, kayak ngarsir aja udah gitu. Nah, kalau di sini gue lebih kepada ngacaknya itu karena ngebikin raut-raut wajahnya itu, terus juga nambah detailnya. Kayak ini kan gue lagi bikin rahangnya. Jadi pertama-tama itu ya biasa ya gue bikin garis bulat, terus penanda informasi mata, hidung, mulut. Baru setelah itu gue bikin line artnya itu outline-nya ya, kayak gini yang gue bikin. Jadi biasanya gue ngulang-ulang garisnya gitu sampai dapat shape yang gue pinginin. Jadi dapat bentuk yang sesuai gue mau. Jadi awal-awal itu gue bikin kayak ya ngasal aja sih gitu kan awal-awalnya, untuk informasi kita ngebikin proporsi wajah yang baik dan benar gitu. Nah, buat kalian yang baru pertama kali gambar gitu, gimana sih caranya gambar gitu kan? Referensi itu paling penting, karena semua artis di dunia itu menggunakan referensi. Karena karena kita kan hidup di dunia yang serba kalau dibilang masih original, susah juga sih dibilang original, karena semuanya itu berkembang ya. Jadi zaman dulu berkembang sampai sekarang. Seni yang tadinya di kanvas sekarang bisa di laptop ya kan, bisa di HP, bisa di mana aja gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk referensi yang udah gua lihat, terus akhirnya gua kembangkan sendiri. Jadi referensi itu penting buat kalian yang masih awam menggambar. Dan yang paling penting adalah terus menggambar, terus menggambar, terus latihan, terus coret-coret, apapun itu bodo amat, coret-coret terus, nggak usah mentingin kok gue gini-gini terus ya, kok gue gini-gini terus, itu nggak perlu. Karena pada akhirnya ketika kita terus-terusan untuk latihan, itu akan memberikan progres yang baik buat kita, terutama buat tangan ya, buat ngelemesin tangan. Jadi biasanya gue juga sering ngelakuin sketch sebelum gue ngegambar apa yang gue mau gitu. Jadi gue ngasal aja udah sketch, kadang satu kertas atau dua itu gue ngasal sketch apa aja ya, mau muka, tangan, badan, baju, armor gitu kan. Tapi lebih kebanyakan gue proporsi sih, gue lebih terus ngelatih sampai saat ini. Gue juga terus latihan proporsi gitu. Ya, ini dia setelah gue ready dengan line yang udah gue bikin, gue sedikit-sedikit nebelin line gue ya. Itu beberapa yang di luar dagu sama kanan itu gue tebelin. Sekarang gue udah dikit-dikit udah mulai bikin shadownya, walaupun cuma garis-garis aja. Itu juga adalah
salah satu informasi buat gua ketika nanti di fase shading atau ngasih ini ya, bayangan. Jadi pertama-tama gua ngelakuin kayak gini, garis-garis itu untuk informasi gua sebelum ke shading. Nah, di video kali ini gue hanya ngebahas untuk sketchingnya aja ya, outline-nya aja, bagaimana kita membuat kepala monster atau creatures. Nah, setelah video ini gue bakalan ngasih bagaimana kita shading, bagaimana kita ngasih cahaya, bagaimana kita ngasih bayangan di dalam gambar kita, terutama di kepala, karena sekarang ini kita lagi ngebahas kepala dulu. Kedepannya semua anatomi bakal gua bahas satu persatu dan akhirnya bisa sampai satu karakter, satu tubuh gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan, kita sharing sama-sama supaya kita lebih punya banyak anak-anak atau teman-teman yang suka gambar karakter ya, terutama di Indonesia, karena gue sendiri basicnya adalah digital artist. Jadi gue kuliah di Malaysia, gue ngambil digital animasi, dan fokus gue pada saat itu adalah visual effect. Tapi makin kesini gue lebih suka karakter design. Jadi di visual effect itu ya biasalah belajar tentang After Effects, ngedit gitu. Tapi ketika gua nugas gitu atau lagi ngedit, itu gue biasanya suka nyelipin gambar gua. Jadi sampai sekarang ya gue lebih seneng ngebikin karakter sih. Ya mudah-mudahan ilmu ini bisa gua sharing ke teman-teman sekalian yang sama-sama suka gambar. Nah, ini biasanya kalau misalkan gua gambar sesuatu itu gue seneng banget ngasih aksesoris kayak anting. Ini gue bikin brushnya kecil banget ya supaya dapat detail gitu. Jadi pertama-tama kalau kalian gambar itu nggak usah fokus sama detailnya dulu, intinya formnya dulu. Formnya itu adalah kayak tadi ya yang gua awal bikin informasi untuk ngebuat proporsi itu lebih baik gitu. Jadi bikin bunderan dulu, kalian pengennya mukanya itu madep depan, madep kiri, kanan, atas, bawah, serong atau serong kiri, serong kanan. Ya itu kita harus tahu dulu informasinya, formnya tadi ya. Baru setelah itu dibikin line-nya, outline-nya, baru nanti ditebelin dikit-dikit. Ya ini udah mau selesai ya. Dan di fase akhir gue bakalan tebelin lagi untuk outline-nya. Nah ini gue bikin karakter tentang orc ya. Oke, setelah ini gue bakalan kasih kalian shadow di video selanjutnya. Oke, thanks for watching. See you on the next video guys.